Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala min jami'i awliyaillah wasfi ila sama ila rajulina masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa dhabil haqqi alaina ajma'in. Inna Allah yataghashshakum birahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يمن علينا بالعافية كاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين. وأن الله يزل عنا الخصال المذمومة يحلنا بالخصال المحمودة ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي وآل النبي خير البرية لنا ولكم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dawrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Santri dan santriwati Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati dimanapun berada, kembali kali ini kita akan membahas kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi silakan Al-Adhkar An-Nawawi, silakan santri dan santriwati buka kitabnya. Kalau sama seperti Bapak maka pada halaman 115 tentang bab ma yaqulu idza ghalabahu amrun, bab bacaan ketika dia mendapatkan perkara yang susah atau perkara yang membuat dia susah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid daraini amin. Wa rawayna fi sunani Abi Dauda an Auf bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada baina rajulain wa qala al-muqdi alaihi lamma adbara hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yalumu 'alal 'ajzi walakin 'alaika bil kaisi fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Qultu al-kaisu bi fathil kafi wa iskanil ya wa yutlaqu ala ma'anin minha ar-rifqu fa ma'nahu wallahu a'lam. Alaika bil amali fi rifqin
bihaitsu tutiqud dawama alaihi. Wa rawaina fi sunani Abi Daud, dan kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Daud an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah merindai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, memutuskan, baina rajulaini, perkara di antara dua orang laki-laki. Faqala al-muqdiyu alaihi, maka berkata orang yang memiliki perkara itu, lamma adbara, ketika dia berpaling, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia mengucap hasbiyallah wa ni'mal wakil, artinya cukuplah kepadaku pertolongan Allah, dan Allah adalah sebaik-baik orang yang diserahi perkara. Faqala an-nabiyyu, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yalumu, mencela, alal ajzi, atas orang yang lemah, atau Allah subhanahu wa ta'ala mencela kelemahan atau mencela orang yang lemah. Walakin alaika bil kaisi, tetapi hendaklah engkau bil kaisi, memiliki jiwa yang kuat. Fa idza ghalabaka amrun, bila engkau dirundung satu perkara, faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil, maka katakan olehmu, maka atau baca olehmu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yalumu 'alal ajzi. Allah subhanahu wa ta'ala itu benci, atau Allah ta'ala itu tidak senang kepada orang yang lemah. Lemah di sini artinya adalah Allah Ta'ala sangat tidak senang kepada orang yang tidak mau berusaha. Dapat satu masalah, kada mau menyelesaikan masalah itu, tapi langsung berkata hasbiyallah, cukup Allah aja, tapi menyelesaikan masalah kada. Nah, Allah Ta'ala benci kepada orang tersebut. Itu yang disebut dengan lemah di sini. Bukan berarti orang yang memang kada tahu apa-apa itu lemah, tetapi di sini maksudnya adalah orang yang mendapatkan masalah kemudian dia tidak mau menyelesaikan masalah itu, maka orang itulah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi pelajaran kedua berikutnya, ya Rasulullah, walakin alaika bil kaisi, maka hendaklah engkau kuat, artinya berusaha selesaikan masalah itu dulu. Bila kita dapat masalah, selesaikan, berusaha dulu selesaikan masalah. Jangan sampai masalah tadi malah membuat kita lemah. Jangan sampai perkara yang merundung masalah kepada kita itu membuat kita lemah. Artinya, sudah aku tawakal aja Allah Ta'ala. Itu tidak tawakal namanya, tapi pasrah. Kalau kita tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kita mendapatkan masalah, kita sudah berusaha sebisa kita, semampu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian masalah tadi tidak bisa juga memiliki jalan keluar, maka barulah pelajaran ketiganya. Maka ya Rasulullah, fa idza ghalabaka amrun, bila engkau sudah merasa sulit dengan masalah itu, artinya sudah juga berusaha namun takdir berkata lain, kita mendapatkan juga masalah itu, maka katakanlah baru yang terakhir, hasbiyallah la ilaha hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, itu
pelajaran dari Rasul. Artinya dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan satu masalah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kemudian karena jangan putus asa, berarti kita harus mencari jalan keluar. Berarti kita harus berusaha bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan. Kalau sudah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, sudah menggawi ini, menggawi itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu, masalah tadi tetap kita dapatkan, tetap belum selesai juga, maka jalan terakhir berdoa kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang nanti akan menyelesaikan masalahku, dan Allah lah sebaik-baik orang yang aku wakili untuk menyelesaikan masalah. Itu terakhir. Itu jalan perintah Rasulullah, berusaha dulu. Ajaran Rasulullah, berusaha dulu menyelesaikan masalah itu. Baru sambil berdoa dapat juga masalahnya, ya selesaikan, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawakal. Bukan berarti ketika dapat masalah langsung biar Allah taala yang menyelesaikan. Itu namanya adalah pasrah. Jadi kita tidak boleh pasrah, kita harus berusaha. Qultu, aku berkata, dari Imam An-Nawawi, al-kaisu, kalimat al-kais bi fathil kaf wa iskanil ya dan sukun ya, wa yutlaqu ala ma'anin, dipakaikan atas beberapa makna. Minha arifku, diantaranya adalah lemah. Maknahu, maka maknanya wallahu alam, alaika bil amal, hendaklah engkau beramal fi rifqin, dengan cara perlahan-lahan. Artinya gawi terus menerus bihaitsu tutiqud dawam, sehingga engkau akan mampu untuk istiqomah, engkau akan mampu atas dawam, selama-lamanya alaihi, atas amal itu. Artinya amal itu tunggal dikitan. Beramal itu sedikit demi sedikit, tetapi kita istiqomah sehingga kita mampu untuk mengistiqomahkan amal kita tersebut. Nah, itu diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, babu ma yaqulu idza tas'aba alaihi amr. Bab bacaan bila dia merasa sulit kepada satu perkara. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, an Anasin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Rasulullah, Allahumma, ya Allah, la sahla, tidak ada satu kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali perkara yang memang engkau jadikan itu mudah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara mudah itu kecuali perkara itu memang telah diciptakan Allah, dijadikan oleh Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebuah kemudahan. Itu baru kita bisa mudah. Kemudian wa anta taj'alul hazna, ya Allah, engkaulah yang menjadikan satu kesulitan. Idza syi'ta sahla. Nah, jika engkau kehendaki kesulitan itu sahla, niscaya jadilah kesulitan itu menjadi mudah. Artinya kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita. Berdoa terus kepada Allah Ta'ala. Hadis ini mengajarkan, doa ini, doa dari Rasulullah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan kita. Mudahan kita mendapatkan kebaikan dalam setiap urusan kita. Kalaupun itu adalah perkara yang sulit, maka kita minta doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mudahkan ya Allah.
Nah itu, jangan jangan malas untuk berdoa, jangan malu untuk berdoa. Karena apa? Karena Allah Ta'ala senang kepada hamba-hambanya yang berdoa, yang meminta kepada. Jadi yang perlu kita ketahui adalah dari hadis ini yang namanya kemudahan itu hanya datang dari Allah. Bahkan sekalipun sesuatu itu sangat sulit, kalau Allah Ta'ala menginginkan itu mudah, maka itu akan menjadi mudah untuk kita. Ingatlah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan di sana. Setiap ada masalah, pasti akan ada jalan keluar yang akan kita dapatkan. Ingat, inna ma'al usri yusran. Nah, itu ingat, perlu diingat. Nah, jadi setiap ada kesulitan, bagaimana cara menyelesaikan kesulitan itu? Dijawab Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, siapa yang mengerjakan perintah, siapa yang meninggalkan larangan, yaj'al lahu makhraja. Niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kemudahan. Dan yang berikutnya juga, hadis ini mengajarkan kita untuk agar hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Somad. Allah adalah tempat kita bergantung. Allah tempat kita mengadu. Jadi mengadulah kita kepada Allah. Setiap masalah apapun, sekecil dan sebesar apapun masalah itu, doa yang penting kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Masalah jodoh, masalah hendak kawin, tapi bebiniannya sudah berpacaran atau sudah bertunangan, tikung di sepertiga malam. Wah, kalau kayak itu ditikung apabila di sepertiga malam dengan apa? Dengan tahajud dan doa. Bilanya sudah kita berusaha ada berdoa Allah Ta'ala. Tapi apabilanya ini memang belain jodoh kita, ya berarti itu Bang sudah jawaban Allah Ta'ala, niscaya kita pasti akan mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Yakin itu. Kita kada dapatkan rezeki itu, kita kada dapatkan satu pekerjaan, kita kada dapatkan satu rezeki, pasti Allah Ta'ala akan menyiapkan kita rezeki yang lain yang lebih bagus daripada itu. Berarti kita yakini aja kalau perkara itu kada kita dapatkan, berarti perkara itu kada bagus kesan kita. Berarti perkara itu belum cocok untuk kita. Nah, nanti ada waktunya pas mendapatkan itu cocok kesan kita, maka kita akan mendapatkan itu. Wah, ini misalnya hendak kawin, karena kawin lagi. Kenapa? Ya karena belum cocok lagi untuk menikah. Itu aja yang harus kita pahami, itu harus kita yakini. Bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadikan kita sesuatu pada waktu yang tepat. Allah Ta'ala akan memberikan kita sesuatu pada waktu yang tepat, bukan pada waktu ketika kita pinta, ketika kita inginkan. Tapi Allah Ta'ala memberikan sesuatu ketika kita ketika di waktu yang tepat. Itu saja. Nah, jadi santri dan santriwati sekalian, kita ini punya kehendak, namun kehendak itu akan terrealisasi dengan baik, akan terwujud dengan baik bila Allah Ta'ala menghendaki perkara itu kepada kita. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan semua perkara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dimudahkan, bekerja dimudahkan, berusaha dimudahkan, abah mama mencarikan duit ke dalam sekolah dimudahkan sebenarnya. Mudah-mudahan kita belajar secara online dimudahkan, kuota dimudahkan, apa segala macamnya. Mudah-mudahan kita seberataan menjalani ini semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang Ustadz sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua kebaikan kita dapatkan dan itu bermanfaat kepada kita semua. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.